Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita awali dengan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan di dalam belajar, dan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar materi tentang ghibah dan tabayun. Tahukah kalian artinya ghibah itu apa? Baik, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad pernah bertanya kepada para sahabat tentang apa itu ghibah. Ya, beliau bertanya, atadrunal ghibah? Tahukah kalian ghibah itu apa? Qalu, kemudian para sahabat pun menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya lah yang tahu artinya. Qala, kemudian Nabi Muhammad menjelaskan, dzikruka akhaka bima yakrahu. Kamu menyebutkan, mengatakan atau membicarakan sesuatu kejelekan saudaramu yang ketika dia mendengarnya dia tidak menyukainya. Jadi ghibah adalah kita membicarakan atau membicarakan kejelekan ataupun keburukan saudara kita di belakang dia. Sehingga ketika dia tahu kita bicarakan kejelekan atau aibnya, dia sangat tidak menyukainya. Anak-anakku sekalian, ghibah ini hukumnya adalah haram dalam agama kita. Maka tidak boleh dilakukan ghibah ini dalam kehidupan kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Al-Hujurat ayat 12, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah sejauh-jauhnya oleh kalian untuk berprasangka, karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan jauhkanlah oleh kalian itu mencari-cari kesalahan orang lain dan juga menggunjing atau menggibah. Adakah di antara kalian yang suka memakan bangkai saudaranya sendiri yang telah mati? Sungguh maka dia akan merasa jijik dengannya. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat dan juga Maha penyayang. Anak-anakku sekalian, surat Al-Hujurat ayat 12 ini menjelaskan tentang larangan kita melakukan ghibah atau menggunjing, kita menceritakan aib atau kejelekan saudara kita sama muslim. Anak-anakku sekalian, orang melakukan ghibah ini tentu ada sebab yang mendasarinya. Adapun sebab-sebab seseorang ini melakukan ghibah, yang pertama adalah adanya rasa iri di dalam hatinya terhadap kesuksesan ataupun kelebihan yang ada dalam diri orang lain, sehingga ia melakukan ghibah atau menceritakan aib kejelekan saudaranya itu. Kemudian yang kedua, anakku sekalian, sebabnya adalah karena emosi yang meluap-luap, yang tidak terkontrol, yang tidak terkendali, sehingga ia bisa melakukan hal-hal yang dilarang di dalam agama, termasuk salah satunya dia mampu melakukan yang namanya ghibah atau membicarakan kejelekan ataupun aib saudaranya sesama muslim. Kemudian sebab yang ketiga adalah didasari karena rasa kebencian terhadap seseorang, sehingga dengan adanya rasa benci dalam dirinya, ya, rasa dendam dalam dirinya, dia mampu melakukan ghibah ataupun menceritakan, membicarakan kejelekan atau aib saudaranya kepada orang lain. Kemudian yang keempat, seseorang melakukan ghibah didasari karena minimnya, kurangnya pengetahuan agama, pemahaman agama yang dimiliki oleh dirinya, sehingga orang tersebut melakukan ghibah atau membicarakan kejelekan aib atau keburukan
saudaranya sesama muslim di belakangnya. Anak-anakku sekalian, ghibah yang dilakukan ini berdampak besar bagi orang yang melakukannya. Memiliki bahaya yang sangat besar, baik bahaya di dunia maupun bahaya di akhirat bagi orang yang melakukannya. Adapun bahaya di dunia yang akan dia dapat adalah yang pertama, dia akan merusak tali persaudaraan dengan ghibah yang dia lakukan. Yang kedua, dapat merusak pertemanan. Yang ketiga, dia akan dijauhi oleh orang lain ataupun oleh kawan-kawannya. Yang keempat, akan dapat menimbulkan permusuhan, perpecahan di antara manusia. Dan yang kelima tentunya, orang yang melakukan ghibah akan mendapatkan dosa yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sifat ghibah, perbuatan ghibah ini harus kita jauhi sejauh-jauhnya karena sangat merugikan kita dan juga merugikan orang lain. Adapun bahaya di akhirat, banyak sekali anak-anak yang didapat bagi orang-orang yang melakukan ghibah. Adapun bahaya di akhirat, yang pertama adalah amal kebaikannya akan hilang. Mengapa demikian? Amal kebaikan yang dia lakukan nanti akan dipindahkan kepada orang yang dia gibahi. Ketika amal kebaikannya habis, maka dosa-dosa yang ada pada orang yang digibahi akan dipindahkan kepada dirinya, kepada orang yang menggibahi. Kemudian yang kedua adalah tentunya akan mendapatkan dosa yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, orang tersebut akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah dan mendapatkan siksa dari perbuatan ghibahnya itu. Karena ghibah ini sangat berbahaya, sangat merugikan kita dan juga merugikan orang lain. Jadi jangan sampai kita sudah capek-capek melakukan ibadah, melakukan kebaikan, melakukan amal soleh, disebabkan hanya karena ghibah, kemudian amal kebaikan kita hilang, diberikan kepada orang lain yang kita ghibahi, dan dosa dia dipindahkan kepada kita. Ini sangat-sangat rugi anak-anak sekalian. Oleh karena itu, mari sama-sama kita hindari sebisa kita, sekemampuan kita, ya dengan sungguh-sungguh bisa kita jauhi yang namanya ghibah, sehingga kita bisa terhindar dari bahaya ghibah, baik bahaya di dunia ataupun bahaya di akhirat. Anak-anakku sekalian, adapun kiat atau cara yang dapat kita lakukan untuk menghindarkan diri kita dari perilaku ghibah. Yang pertama adalah kita bergaul, berteman dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang soleh. Karena bergaul dengan orang yang baik ataupun orang-orang yang soleh, ini dapat membimbing diri kita untuk selalu menjadi lebih baik lagi. Dan kita selalu dapat melakukan hal-hal kebaikan. Namun sebaliknya, jika kita berteman dengan orang-orang yang memiliki karakter yang buruk, tabiat yang jelek, maka kita pun akan terbawa dengan karakter tabiat buruk tersebut. Seperti pepatah mengatakan, apabila kita berteman dengan tukang minyak wangi, meskipun kita tidak membeli minyak wanginya, kita akan kedapatan wanginya. Namun sebaliknya, jika kita berteman dengan tukang las, maka kita pun akan kedapatan percikan apinya. Anak-anakku sekalian, lingkungan ini atau lingkungan pergaulan ini sangat berperan penting di dalam bentuk karakter kita. Ya, jika kita salah di dalam bergaul, salah di dalam memilih teman, maka itu akan ikut mewarnai karakter kita, membentuk karakter kita. Maka oleh karena itu, carilah teman sebanyak-banyaknya, teman yang baik, agar nanti akan membentuk karakter yang baik dalam diri kita. Kemudian cara yang kedua yang dapat kita lakukan untuk menghindarkan diri kita dari penyakit ghibah atau perbuatan ghibah adalah kita meyakini, menyadari bahwa ghibah ini merupakan suatu perbuatan yang sangat diharamkan di dalam agama kita dan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita tidak mau melakukan hal-hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya adalah ghibah. Kemudian yang ketiga, cara atau kiat kita agar kita terhindar dari melakukan ghibah adalah kita senantiasa melakukan evaluasi, introspeksi diri kita, memuhasabah diri kita. Ya, jangan selalu kita melihat kekurangan ataupun kejelekan orang lain, bahwa di dalam diri kita pun banyak kejelekan, kekurangan, bahkan kesalahan. Ya, sering-seringlah kita mengevaluasi, introspeksi, memuhasabah diri kita. Kita lihat kekurangan, kesalahan yang ada dalam diri kita. Ya, daripada kita disibukkan dengan diri orang lain, kesalahan orang lain, kejelekan, aib orang lain, maka kita harus menyibukkan diri kita dengan kesalahan, dengan aib diri kita sendiri. Maka dengan cara seperti ini akan menjauhkan kita dari perbuatan ghibah. Kemudian yang keempat, anak-anak, yang dapat kita lakukan untuk menghindari diri kita dari perbuatan ghibah adalah dengan cara kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita selalu ingat kepada Allah, agar kita dijauhkan dari perbuatan ghibah. Kemudian yang kelima, cara yang bisa kita lakukan adalah dengan cara
terus mempelajari ilmu agama, terus memahami ilmu agama. Karena dengan cara kita mempelajari ilmu agama, memahami agama Islam dengan baik, kita akan tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh dalam agama kita, mana yang tidak boleh, mana yang diperintahkan, mana yang dilarang, mana yang diridhai oleh Allah, mana yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus pelajari agama Islam, ya, terus pahami agama kita dengan baik, sehingga dengan kita memahami agama kita dengan baik, kita senantiasa terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, apabila dalam kehidupan ini kita terlanjur melakukan perbuatan ghibah, kita sempat membicarakan kejelekan atau aib saudara kita yang dia memang tidak mengetahuinya, maka cara untuk menghapus dosa ghibah kita adalah dengan cara kita memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang kita gibahi. Agama Islam, agama kita mengajarkan apabila kita terlanjur melakukan perbuatan ghibah, maka untuk menyelamatkan amal kebaikan kita agar tidak hilang atau menghapus dosa ghibah yang telah kita lakukan, yaitu dengan cara kita memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang kita gibahi. Maka dengan cara seperti ini kita akan diampuni oleh Allah dan amal kebaikan kita akan terselamatkan. Sebagaimana disampaikan oleh seorang ulama yang bernama Al-Imam Hasan Al-Basri, beliau menjelaskan kafaratul ghibah antastaghfira liman igtabatahu. Ya, penghapus ghibah yaitu kafarat dari perbuatan ghibah yang kita lakukan, bahwa hendaknya engkau memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa orang yang engkau ghibahi. Ya, maka dengan cara seperti ini bagi kita yang sudah terlanjur melakukan ghibah, maka akan diampuni oleh Allah dan amal kebaikan kita pun akan terselamatkan, tidak akan hilang. Anakku sekalian, sekarang kita akan membahas tentang tabayun. Ya, tahu nggak kalian tabayun artinya apa? Mungkin ada yang pernah mendengar? Baik, tabayun itu artinya adalah mencari kebenaran dari sebuah berita ataupun informasi, sehingga berita yang kita terima atau nanti yang akan kita sebarkan bukan berita bohong, bukan berita hoax yang pada akhirnya akan menimbulkan banyak fitnah, atau kita menyebarkan berita bohong dari berita yang sudah kita terima. Jadi tabayun artinya adalah mencari kebenaran dari sebuah berita ataupun informasi yang kita dapat, sehingga tidak menjadi berita bohong atau berita hoax. Anak-anak, adapun dalil tentang tabayun, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian orang-orang fasik dengan membawa berita, maka periksalah terlebih dahulu, tabayunkanlah terlebih dahulu, agar kalian nanti tidak menyesal dengan berita bohong yang kalian sebarkan itu, sehingga kalian nantinya akan menjadi penyesal dengan apa yang kalian lakukan. Nah, ayat ini, surat Al-Hujurat ayat 6 ini menjelaskan tentang perintah kita ketika kita mendapatkan berita dari orang lain, apalagi dari orang fasik, maka berita itu harus kita cek dulu kebenarannya. Harus kita melakukan tabayun. Apakah berita ini benar atau tidak? Berita ini bohong atau tidak? Hoax atau tidak? Sehingga kita terima, bahkan kita akan sebarkan berita itu ke orang lain. Pastikan berita itu memang berita yang benar adanya, bukan berita yang memuat tentang kebohongan. Anak-anakku sekalian, mengapa agama kita, agama Islam, menganjurkan sekali untuk kita melakukan tabayun terhadap sebuah berita atau informasi? Maka jawabannya adalah agama Islam menganjurkan kita untuk melakukan tabayun terlebih dahulu, agar ketika kita menerima berita, informasi, dan kita sebarkan lagi, ini adalah berita yang betul-betul benar adanya, bukan berita bohong, bukan berita hoax yang pada akhirnya nanti akan merugikan orang banyak atau merugikan orang lain, ya, atau menimbulkan keresahan, rasa takut, was-was pada orang banyak.
Ya, dan ini sangat tidak diharapkan di dalam agama kita. Oleh karena itu, agama Islam menganjurkan ketika kita menerima informasi ataupun berita, maka berita yang kita terima ini harus kita cek kebenarannya atau faktanya terlebih dahulu, apakah berita ini benar atau tidak, sebelum nanti kita yakini kebenarannya, ataupun nanti ketika kita mau kirimkan ke orang lain, kita share ke orang lain, kita sudah memastikan bahwa berita ini adalah berita benar, bukan berita hoax, sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, pihak-pihak yang dizalimi, pihak-pihak yang merasa dijahati oleh informasi yang kita berikan kepada orang lain. Anak-anakku sekalian, adapun manfaat dari tabayun yang kita lakukan sangat banyak sekali. Di antaranya adalah dengan kita melakukan tabayun, kita akan mendapatkan kebenaran dari sebuah berita informasi yang kita dapatkan. Kemudian yang kedua, kita menghindarkan diri kita dari berbuat fitnah dengan berita-berita yang bohong atau yang tidak benar. Kemudian yang ketiga, dengan adanya tabayun, kita menghindari diri kita dari kita berbuat zalim kepada orang lain. Kemudian yang keempat, dengan kita melakukan tabayun, berarti kita telah menjadikan diri kita menjadi tenang dan juga damai. Mengapa demikian? Karena kita tidak menyebarkan berita bohong, berita hoax kepada orang lain. Nah, kemudian yang kelima, dengan kita melakukan tabayun, kita tidak menzolimi, tidak merugikan orang lain dengan informasi yang kita sebarkan atau informasi yang kita berikan kepada orang. Demikian anakku sekalian, materi kita hari ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Dengan kita memahami tentang ghibah dan tabayun, kita bisa menjalankan ini dengan baik, kita bisa menghindarkan ghibah dalam kehidupan kita, dan kita bisa melakukan tabayun tiap kali kita mendapatkan informasi ataupun berita, sehingga ketika kita terima dan kita berikan berita tersebut kepada orang lain juga, berita yang kita sampaikan adalah berita yang benar kenyataannya, benar adanya, bukan berita bohong. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kita pahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Mari sama-sama kita akhiri dengan membaca doa penutup majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.